Mas, Ya, ada yang tanya nih. gimana? Katanya, apa betul satu Habib yang tidak berilmu itu lebih baik dibandingkan manusia biasa tapi tinggi ilmunya? Gimana tuh tanggapannya? Oh, masalah terkait kemuliaan seseorang ya. Jadi gini, ya pertama memang ada segelintir orang, entah dari kalangan Habib ataupun bukan, yang ngomong, saya tidak menuduh itu omongan dari siapapun tidak, tapi adalah di media sosial itu yang menganggap bahwa satu Habib biasa saja, dalam artian tidak berilmu, itu lebih mulia daripada 60 atau bahkan 70 ulama orang biasa yang berilmu. Apakah perkataan ini benar atau tidak menurut Islam? Jadi gini, takaran atau barometer kemuliaan seseorang itu tidak bisa sama sekali dilihat dari sisi nasabnya saja. Kenapa? Dan banyak sekali dalil-dalil khususnya dari Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dilihat dari kemuliaan itu, tentu dari level ketakwaannya. Semakin tinggi takwa seseorang, maka dia semakin mulia derajatnya. Oke, kemudian di hadis lain juga digambarkan bahwa la farqo baina arabi wala a'jami wala abyad li aswad illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab, bukan Arab, atau mereka yang berkulit putih atau berkulit hitam. Itu tidak ada perbedaan sama sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi perbedaan antara tingkat ketakwaannya lagi. Jadi lagi-lagi yang menjadi perbedaan secara substansi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah level ketakwaannya. Bukan apakah dia keturunan Habib atau keturunan Nabi, kemudian dia lebih bertakwa. Nah, itu bagus. Tapi kalau dia keturunan Nabi, dia tidak bertakwa atau bahkan dia gemar melakukan maksiat, tentu derajatnya di bawah daripada orang-orang biasa, bukan keturunan Nabi, tapi dia ilmunya tinggi, ketakwaannya tinggi, dan ibadahnya terjaga. Jadi itu perbandingannya yang harus kita lihat. Lagi-lagi kalau derajatnya sama ya. Jadi levelnya itu ada orang berilmu dari kalangan Habib, ada orang yang berilmu juga tapi dari kalangan biasa. Nah, kemudian mana yang lebih baik? Nah, kalau dari posisi seperti ini sama-sama berilmu gitu, itu baru kita bisa menilai. Maka yang lebih utama tentu dilihat, atau yang lebih baik, maka yang harus kita pilih itu adalah dari kalangan Habib dan berilmu. Namun lagi-lagi urusan nasab ini kita tidak bisa menjustifikasi atau menganggap bahwa dari keturunan orang yang mulia itu dijamin masuk surga. Itu tidak dijamin. Bahwa Nabi sendiri pun yang mana beliau sudah terjamin masuk surga, tetapi kualitas ketakwaannya, kualitas ibadahnya dia tetap dijaga, dia tetap menjalankan. Bahkan dalam satu riwayat beliau menjalankan sholat malam ke masjid sampai kakinya bengkak. Itu salah satu nasihat untuk kita semuanya, baik dari kalangan zuriat Nabi ataupun bukan, bahwa ibadah kepada Allah terus kita lakukan, baik itu tidak melihat dari kalangan ahli zuriat Nabi ataupun bukan. Ada satu pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ya. Jadi pendapat ini terkait dengan masalah perhabiban yang sedang ramai, mana yang lebih mulia. Nah, di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di salah satu kampung di Banten namanya Tanara. Sekarang menjadi kecamatan di Tanara, dan sekarang ada kampusnya namanya Universitas Syekh Nawawi Banten. Nah, di dalam kitab Muraqil Ubudiyah Imam Nawawi menjelaskan, wa afada ba'duhum
anna man intasaba ila Rasulillahi wa huwa min auladi Sayyidina Al-Hasan awil Husain wa huwa ghairu alim yafuku ala ghairihi mimman yusawihi fir ratbati bisittina darajah. Jadi dia menjelaskan bahwa orang yang memiliki nasab atau keturunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kalangan keturunan Hasan ataupun Husain, kemudian dia ghairu alim yafuku ala ghairihi. Jadi sama-sama tidak berilmu. Ini ceritanya Habib ataupun non Habib, ada dua orang yang sama-sama tidak berilmu. Kemudian yang paling tinggi itu yang mana? Maka yang paling tinggi adalah dari keturunan Nabi. Itu bisittina darajah dengan 60 derajat. Nah, kemudian ini ada perbandingan lagi, wa annal alim alladzi lam yunsab ilaihi yafuku ala ghairil alim mimman intasaba ilaihi bisittina darajah. Kemudian ada orang yang berilmu, ya. Ada orang yang berilmu dari biasa saja, bukan dari kalangan Nabi. Dia derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memiliki nasab ke Nabi bisittina darajah dengan 60 derajat. Jadi patokan kemuliaan seseorang itu bisa juga dilihat dari bagaimana tingginya keilmuan beliau. Karena dalam satu ayat dijelaskan bahwa Allah mengangkat derajat seseorang itu bisa melalui ketakwaan dan juga bisa melalui keilmuan yang tinggi. Makanya kita senantiasa diajarkan untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada ilmu dan juga mengamalkan apa yang kita pelajari sehingga nilai ibadah lebih terasa karena kita tahu ilmunya. Oke? Sekian. Terima kasih.